Hal pertama yang harus kita catat bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan melarang pembuatan patung. Tuhan melarang adanya patung. Namun hal yang kedua, ini menariknya saudara-saudari. Jadi dari Alkitab yang sama, dari kitab suci yang sama kita menemukan dua perintah. Yang pertama Tuhan melarang, tapi yang kedua Tuhan menyuruh. Nah, orang Katolik hore gitu, bersorak. Kalau tadi aduh, yang sekarang hore, Tuhan menyuruh membuat patung. Yang pertama, nanti saya susul yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama perintah pembuatan patung ular, saudara-saudari. Ada di Bilangan 21 ayat 8. Selanjutnya yang kedua, patung kerub kemah suci. Kerub itu apa? Kerub itu malaikat, secara singkat seperti itu. Kerub itu malaikat, kemah suci itu apa? Tempat peribadatan orang Israel ketika mereka masih berada di padang gurun. Sekarang patung-patung bait suci. Bait suci itu apa? Tempat ibadah orang Israel untuk kurban setelah mereka sampai di tanah yang dijanjikan. Kalau tadi kemah suci, ini bait suci. Intinya, kalau kita memakai gambar, sekali lagi imago termasuk patung, bukan untuk demi patungnya itu, tapi menuju pada yang dipatungkan, yang digambarkan. Bukan sebagai benda, tetapi pribadi yang dibalik itu semua. Kesimpulan, pertama, Alkitab tidak melarang adanya patung. Buktinya jelas, Tuhan mengizinkan. Nomor dua, patung yang dilarang adalah patung Allah lain untuk disembah. Nomor tiga, maka patung yang untuk penghormatan dan membantu kita berdoa diizinkan. Sebagaimana patung ular tembaga diizinkan, patung kerub diizinkan, dan berbagai patung dalam bait suci diizinkan. Kalau demikian saya tutup, bahwa gereja Katolik sungguh-sungguh setia pada Alkitab. Dan malah menjadi ketahuan siapa yang membaca Alkitab secara sembarangan. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin mengcounter ya pendapat Romo yang mengatakan bahwa menyembah patung atau berdoa di depan patung itu bukan salah gitu ya. Atau itu dibenarkan oleh Tuhan. Apakah memang Tuhan mengizinkan orang-orang perjanjian lama, terkhusus bangsa Israel, untuk berdoa di depan patung? Apakah juga Tuhan dan para rasul memberikan contoh di dalam perjanjian baru untuk berdoa di hadapan patung juga? Apakah itu patung Yesus yang dibuat, atau patung Maria, atau patung tokoh-tokoh penting dalam Alkitab? Mari kita lihat dalam Alkitab. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-4 ayat 5, ini jelas begitu ya. Tuhan berkata begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ini ada ayat yang begitu tegas bahwa tidak boleh membuat patung apapun. Apakah itu patung yang menyerupai Tuhan? Ya. Bahkan kalau misalnya kita ingat di dalam Keluaran pasal 32, di mana bangsa Israel membuat patung ya. Membuat patung menyerupai anak lembu. Dan Harun mengatakan, inilah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ya, inilah Elohim yang membawa keluar dari Mesir. Dan itu sebuah kesalahan fatal gitu ya. Membuat seekor anak lembu lalu mengatakan itu adalah Elohim atau Tuhan. Jelas itu adalah sebuah kesalahan ya. Keluaran pasal 32 ayat yang keempat ya. Katakan, diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat,
dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Begitu. Wah, saudara, itu satu kesalahan. Ya, mereka mengatakan bahwa lembu itu adalah Tuhan. Ya, jelas itu tidak boleh. Nah, berikutnya kita perhatikan di mana Romo tersebut mengatakan bahwa benar Alkitab melarang membuat patung, tetapi Alkitab juga atau Tuhan juga memerintahkan membuat patung. Betul saudara, kalau kita misalnya membaca di dalam kalau kita misalnya melihat di dalam satu Raja-Raja ya, coba kita lihat di dalam satu Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 30 ya. Dibilang gini, selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuat 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Ya. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling yang mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Ya. Jadi Romo tersebut mengutip ayat ini bahwa boleh membuat patung dan boleh berdoa di depan patung. Tetapi yang kita baca di dalam Alkitab dan kita saksikan ya, bahwa Tuhan memerintahkan membuat patung kerub ya, patung-patung dalam itu memang itu tidak ada salah begitu. Tetapi patung kerub yang dibuat itu bukan untuk disembah. Tidak ada satu instruksi bagi bangsa Israel untuk berdoa di depan yang namanya patung tersebut. Ya, tidak ada saudara. Tidak satu instruksi pun. Ya, betul memang Tuhan memerintahkan supaya bangsa itu orang-orang ahli ya, aholiab yang diberikan hikmat untuk membuat semua patung-patung itu yang diperintahkan oleh Salomo. Tetapi tidak ada satupun instruksi bagi bangsa Israel supaya mereka berdoa atau sembah sujud di depan patung. Tidak ada. Coba Anda perhatikan saudara, foto-foto ini, di mana orang-orang Katolik melakukan apa yang sebenarnya Alkitab tidak pernah perintahkan. Berdoa di depan patung, ya, mencium kaki patung, ya, patung Yesus atau patung Maria mereka ini. Apakah Alkitab pernah memerintahkan itu? Tidak pernah. Apakah para rasul pernah memerintahkan itu? Juga tidak pernah. Jadi tidak ada indikasi sedikit pun bahwa para rasul dan orang percaya perjanjian lama melakukannya. Lalu mereka coba mengutip bilangan pasal yang ke ini ya, kalau kita misalnya bilangan pasal 21, yaitu mengenai di mana Musa membuat patung gitu ya. Patung ular tedung. Ya, Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membawa ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Betul saudara, Tuhan pernah memerintahkan Musa membuat sebuah patung. Karena ada sebuah peristiwa di mana bangsa itu memberontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk membunuh mereka. Dan ada 24.000 orang yang mati karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa supaya wabah itu berhenti, tulah itu berhenti. Dia membuat patung ular tedung. Dan barang siapa yang melihat kepada patung itu, maka dia akan dia tidak akan mati sekalipun dipagut ular itu. Tetapi saudara, peristiwa itu hanya sekali itu saja. Ya. Sekali itu saja. Sebagai peringatan bagi mereka. Sebagai peringatan bagi mereka supaya mereka tidak memberontak. Tetapi
bukan diperintahkan untuk berdoa di depan patung, hanya melihat, memandang begini. Tapi tidak mengimani bahwa itu Tuhan begitu, ya. Sama sekali tidak. Jadi tidak ada. Justru kalau kita baca misalnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ya, kalau kita baca misalnya dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat, ya, kali waktu bangsa Israel pernah melakukan kesalahan dengan memberikan persembahan di hadapan patung yang dibuat oleh Musa tersebut. Saya bacakan kepada Anda 2 Raja-Raja 18. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, bangsa Israel masih melakukan, tapi itu bukan pernah diperintahkan Tuhan. Ya. Jadi peristiwa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu bukan perintah Tuhan. Dan itu dianggap penyembahan berhala gitu ya. Itu pada masa Raja Hizkia. Nah, jadi saudara, ini sangat kontradiktif ya. Jadi penjelasan itu kan dia harus berimbang begitu ya. Di mana Tuhan memang memerintahkan membuat patung, tetapi tidak untuk berdoa di hadapannya dan bukan untuk disembah, hanya simbol-simbol saja begitu ya. Ya. Lalu mereka berkata bahwa itu menghormati, ya, menghormati siapa begitu? Tokoh di baliknya. Tuhan tidak pernah suruh kita membuat patung lalu menghormati patung itu dengan berdoa di hadapannya, sama sekali tidak. Ya, lalu ada orang berkata begini, bagaimana dengan orang Israel hari ini yang berdoa di depan tembok ratapan begitu? Itu juga satu kebodohan begitu ya. Tuhan tidak pernah memerintahkan bangsa Israel untuk berdoa di tembok ratapan begitu. Ya, Tuhan tidak pernah memerintahkan, tidak ada instruksi saudara. Dan lagi juga bangsa Israel pada saat ini adalah bangsa yang lagi Tuhan nonaktifkan sebagai pemberita kebenaran. Mereka sekarang dalam kondisi, kalau menurut Roma pasal 11 ayat 23, itu mereka sedang diamputasi, dipotong dari pohon zaitun yang sejati, itu Yesus Kristus. Ya, karena penolakan mereka kepada Mesias, yaitu Allah yang menjadi manusia, maka mereka dipecat dari tugas mereka sebagai pemberita kebenaran kepada bangsa-bangsa, dan tugas itu dilimpahkan atau diestafetkan kepada gereja, ya, gereja yang menjadi umat pilihan Tuhan. Tentu bukan sembarang gereja, tentu gereja yang ajarannya Alkitabiah. Ya, jadi saudara-saudara, apakah kita salah membuat patung? Sebenarnya sama sekali tidak salah membuat patung. Patung apa saja begitu, ya. Tetapi kalau misalnya seseorang membuat patung lalu berdoa di hadapannya, itu penyembahan berhala. Karena berdoa di hadapan patung berarti menyembah, sujud di hadapan patung. Nggak ada istilah kata itu menghormati, enggak gitu ya. Tuhan Yesus sudah tegas mengatakan, Tuhan sudah dengan tegas mengatakan, jangan menyembah di hadapannya. Di hadapan patung nggak boleh saudara. Menyerupai apapun. Bahasa itu sebenarnya sudah tegas bahwa menyerupai apapun. Jadi saudara-saudara, Alkitab tegas mengatakan tidak boleh membuat patung apapun. Tidak boleh sembah sujud di depannya, tidak boleh berdoa di depannya. Menghormati tokoh itu. Bukan serta-merta kita membuat patung lalu berdoa di hadapan patung itu. Menghormati Musa bukan harus membuat patung Musa. Menghormati Paulus tidak harus membuat patung Paulus. Menghormati Tuhan tidak harus membuat patung Tuhan. Menghormati Maria tidak harus membuat patung Maria. Tidak harus saudara. Yang Tuhan kenan adalah kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, dan kita menolong sesama kita. Dan kita memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada seluruh umat manusia. Bahwa barang siapa ingin diselamatkan, ingin dosa ditangguh seluruhnya, maka dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Jikalau orang itu tidak mau bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, maka dia akan menanggung hukuman di neraka. Dan supaya dia terbebas dari hukuman itu, dia harus bertobat dan dia harus beriman kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Maka dia akan terbebas dari hukuman. Itu yang harus disampaikan saudara. Semoga hal ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami, ya, membuat patung untuk disembah atau membuat patung sebagai hiasan. Boleh membuat patung? Boleh.
tetapi bukan berdoa di hadapannya. Sebagai aksesori, silakan saja. Ya, semoga penjelasan ini sekali lagi membantu Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.